Tadi kita sudah mendengarkan dua sosok yang luar biasa di bidang pendidikan. Mereka atas inisiatif sendiri mendorong agar masyarakat di daerah terluar, terdepan, tertinggal tadi untuk bisa mendapatkan akses kepada pendidikan yang memadai. Nah, pada tahun 2018, seingat saya, Presiden Jokowi juga mengingatkan bahwa guru-guru sebaiknya fokus untuk mengajar, fokus untuk berbagi ilmu kepada murid-murid mereka tanpa perlu memikirkan sarana dan prasarana belajar, yaitu gedung sekolah dan semua alat-alat ajar mengajar pendukungnya. Nah, untuk itu Presiden memberikan tugas khusus, tugas mulia kepada Kementerian PUPR. Nah, apa yang dilakukan oleh kementerian ini untuk mendukung upaya ajar mengajar di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal tadi? Mari kita sambut Iwan Suprianto. Pak Iwan, terima kasih sudah hadir di acara Kikendi. Selamat malam, Bang Adi. Malam, monggo silakan. Pak Iwan, terima kasih sudah hadir karena banyak sekali orang yang ingin tahu juga apa yang dilakukan oleh Kementerian PUPR. Ini tentu saja mewakili pemerintah, ya, untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak kita, generasi penerus, terutama di daerah yang tadi terluar, terdepan, tertinggal, yang selama ini membutuhkan sarana dan prasarana belajar yang memadai. Karena banyak cerita ini ya, cerita-cerita sedih sebenarnya. Tapi mudah-mudahan hari ini Anda bisa memberikan pencerahan bagi kami semua, bagi penonton, bahwa ada upaya maksimal pemerintah untuk bisa mendukung upaya anak-anak kita untuk belajar ya. Apa yang Anda dan teman-teman lihat dari Kementerian PUPR di daerah-daerah yang 3T tadi? Terluar, terdepan, tertinggal. Bagaimana kondisi ajar mengajar di sana? Iya, kita melihat bahwa ya Indonesia sudah lebih dari 75 tahun ya kita merdeka. Tetapi di beberapa sudut negeri ini gitu ya, masih banyak prasarana-prasarana pendidikan yang jauh dari layak gitu ya. Jadi kalau dari sisi prasarananya, pertama sekolah-sekolah ini ya ini untuk akses aman ya. Jadi bersekolah dengan tenang, dengan nyaman. Ini sangat terbatas itu ya. Jauh dari kata layak gitu ya. Jadi atapnya banyak yang atapnya dari atap rumbia begitu. Dan ketika hujan, mereka terpaksa harus pinggir dulu gitu, berteduh dulu. Karena memang bukan hanya bocor sebenarnya, itu air terus masuk gitu kan. Gitu ya. Kemudian kalau dari sisi dinding dan sebagainya, nah ini juga ya jauh dari kata layak gitu ya. Banyak dari papan kayu dan itu menggunakan bahan seadanya. Dan ini memang dibangun mungkin di sekitar tahun 70 dan tahun 80 yang sampai hari ini ya banyak belum dilakukan renovasi atau pembangunan baru. Pak Jokowi ya itu mendorong agar urusan bangunan sekolah ini jangan membuat guru-guru menjadi terpecahkan konsentrasinya. Betul. Mereka harus fokus. Dan kemudian ada tanggung jawab yang diberikan kepada Kementerian PUPR. Persisnya bagaimana itu ya? Begini, pertama Presiden melihat bahwa kemajuan bangsa ini, pembangunan ini salah satu pilar utama adalah peningkatan sumber daya manusia. Ini yang utama. Karena itu harapan beliau adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan kementerian-kementerian lain yang punya tanggung jawab menyelenggarakan pendidikan fokus kepada kegiatan belajar mengajar, peningkatan sumber daya manusia. Dan aspek sarana prasarana diserahkan kepada Kementerian Teknis yang dalam tanda petik ahlinya begitu. Dan itulah yang memberikan amanat kepada Kementerian PUPR dalam sidang kabinet 18 Juli tahun 2018 untuk melakukan renovasi dan rehabilitasi terhadap prasarana pendidikan ya. Ini sekolah, kemudian madrasah, serta juga ada beberapa perguruan tinggi yang ya ini investasi yang harus segera memperoleh manfaat ya gitu. Ada yang mangkrak dan sebagainya yang harus kita selesaikan. Baik, nanti jelaskan ya udah berapa banyak atau berapa banyak sebenarnya target ya sekolah-sekolah, madrasah atau perguruan tinggi yang tanda kutip membutuhkan ya bantuan, dukungan untuk pembangunan sarana prasarana tadi ya. Dan berapa banyak yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Kementerian PUPR. Nah, tapi sebelum itu ada baiknya kita lihat dulu tayangan berikut ini.
pendidikan memegang peranan penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Selain pengajar dan kurikulum, kualitas sarana dan prasarana pendidikan tak kalah pentingnya dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Dengan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, tentu mampu menunjang proses pembangunan sumber daya manusia. Namun nyatanya, banyak sarana pendidikan memiliki kondisi bangunan yang tidak terawat dan tidak aman, khususnya di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Pemerintah melalui Direktorat Prasarana Strategis PUPR melakukan pemerataan pembangunan di sektor pendidikan dengan merenovasi dan merehabilitasi fasilitas pendidikan. Melalui percepatan pembangunan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah 3T. Sejak tahun 2019, pemerintah sudah merenovasi 1.763 sekolah serta 53 gedung PTN. Salah satunya SMP Negeri 18 Satu Atap Wasegi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sekolah yang terletak di pedalaman Papua ini sebelumnya hanya memiliki beberapa ruangan saja. Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi yang sudah memberikan kami pembangunan melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri PUPR, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat. Kami mengucapkan terima kasih selaku kepala sekolah yang ada di tempat ini, yang berada di daerah 3T yang selama ini tidak tersentuh. Melalui pemerintah, kami boleh diberikan sarana prasarana untuk menunjang pendidikan di tempat ini demi peningkatan kualitas anak-anak, di mana gedung ini awalnya hanya 4 ruangan belajar, tanpa ruangan guru, tanpa WC, tanpa sumur, tanpa pagar, semua tidak ada. Tapi melalui pemerintah, kami mengucapkan terima kasih karena kami dibangunkan rehab gedung lapangan upacara, WC sebanyak 4 buah dan sumur 1 buah. Gempa yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 2018 lalu mengakibatkan banyak bangunan hancur, tak luput pula fasilitas pendidikan. Pemerintah dengan cepat merehabilitasi kembali fasilitas pendidikan yang hancur. Harapannya, Kementerian PUPR dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di Indonesia. Baik, jadi sudah ribuan nih kalau dilihat ya, sekolah yang diperbaiki, direnovasi maupun dibangun. Jadi artinya ini bukan cuma renovasi tapi juga membangun ya. Merekonstruksi kembali. Merekonstruksi. Ya. Nah, kriterianya apa kalau boleh tahu? Jadi begini, kalau melihat jumlah sekolah di Indonesia ini cukup banyak, Pak. Jadi ada 266.000 sekolah gitu ya, Wow. negeri dan swasta. Tetapi di daerah 3T yang kondisinya rusak berat seperti ini, kurang lebih ada 10 ribuan. Nah, ini menjadi PR besar kita. Jadi inilah yang menjadi prioritas utama untuk segera kita tangani. Karena akan sangat berisiko sekolah-sekolah yang rusak berat itu apabila tetap digunakan, kan bisa mengakibatkan misalnya ada bangunan yang roboh dan sebagainya. Ya, kita sering dengar juga itu, bangunan roboh, bahkan ada yang sampai orang atau siswa kehilangan nyawa gara-gara itu ya. Betul. Dan yang kedua, lokasinya. Ini yang biasa yang terisolir, dari daerah yang terluar, terdepan, di daerah perbatasan itu ya. Kemudian daerah-daerah yang tertinggal, di mana pemerintah daerah sebenarnya kan penanganan untuk sekolah ini tanggung jawab pemerintah daerah. Tetapi karena ruang fiskal di daerah itu kan sangat terbatas, beberapa daerah itu masih miskin, tertinggal, untuk penyelesaian kebutuhan dasar juga cukup berat. Nah, karena itu kan tetap negara harus hadir. Perlu intervensi. Perlu ya? intervensi. Dalam konotasi positif itu. Positif ya. Karena ini percepatan ya. Ya. Nah, nanti cerita suka duka. Karena ini merupakan salah satu hal yang mungkin tidak banyak didengar oleh masyarakat,
bagaimana teman-teman di Kementerian PUPR ya berjuang untuk bisa mewujudkan sarana dan prasarana yang memadai bagi anak-anak terutama di daerah 3T tadi ya. Baik. Karena itu kita rehat sejenak, pastikan Anda masih bersama saya di Kick Andy. Ya, ini di Sulawesi ini Selatan, ini di Luwu. Drastis sekali perubahannya ya. Nggak percaya saya. Ini mimpi atau apa ini?